Jadi banyak sekali keburukan-keburukan meskipun di majelis yang baik, di majelis yang baik. Bahkan ada yang sudah diniatkan dari awal. Habis acara ini kita begini, padahal tadinya ngaji. Lalu ada tambahan-tambahannya yang memang itu kemaksiatan. Nah, Dicampur bawa iya perkara udah yang hasan dicampur. yang batil Iya. satu. Nah, zaman sekarang udah luar biasa parahnya. Jadi kita uzlah itu lebih selamat, uzlah menyendiri itu lebih selamat. Diundang hadir, nggak diundang jangan hadir. Kita diundang ada maksiatnya, menurut agama boleh nggak hadir, udah selesai. Oh nggak enak ya udah sebentar aja, lalu kita langsung pulang. Nah kurang Enak lebih bisa enak uzlah itu seperti jadi itu. di rumah. Iya. Nggak dengar apa-apa juga, Iya. kita nggak dengar suara. Oh, Iya. enak di rumah deh. Iya nggak. Kita baca Al-Quran. Enak di rumah, tenang. Kita lanjutkan. Anil ma'asi. Wadzalika yang demikian itu kasyaihi seperti Syekh Samsuddin Al-Karmani, Syekh Samsuddin Al-Karmani, fa innahu qala bahwa beliau berkata, Syekh Samsuddin Al-Karmani berkata, Al-Mukhtaru yang terpilih fi ahdina di zaman kita sekarang adalah tafdilul in il izali, mengutamakan uzlah, linuzuri holwil mahafili, karena jarangnya, karena langkanya, sunyinya tempat-tempat perkumpulan, anil ma'asi dari kemaksiatan. Jadi di antara ulama yang berkata bahwa uzlah di zaman sekarang lebih utama adalah Syamsuddin Al-Karmani. Beliau berkata kondisi sekarang itu uzlah lebih utama, uzlah lebih menyelamatkan, karena perkumpulan-perkumpulan itu jarang sekali tidak berbuat dosa. Artinya di dalam perkumpulan itu ada perbuatan-perbuatan dosanya. Misalkan ada rapat kerja, ada karaokeannya, ada dangdutannya, dan lain sebagainya. Nah, sulit terhindar dari perbuatan dosa, maka bisa nggak ikut, itu lebih bagus. Wakal Imami Abi Hamid Al-Ghazali, dan seperti Imam Abi Hamid Al-Ghazali. Ini Imam Ghazali. Fa innahu kana mu'tazilan, karena sesungguhnya beliau uzlah li ihda asyrota sanatan, selama 11 tahun. Beliau uzlah 11 tahun. Minha diantaranya isnatani, 2 tahun, fi manaroti masjidi Dimasko, berada di menara masjid Damaskus. Jadi dia 11 tahun uzlah. Di antara 11 tahun itu ada 2 tahun dia uzlahnya di menara masjid Damaskus, Dimasko. Iya, dia menyendiri. Jadi seperlunya saja dia beraktivitas. Wa kasyaikhi, dan seperti Syekh Najmuddin Al-Asbahani. Najmuddin Al-Asbahani, fa innahu, karena beliau adalah kana yusalli, beliau salat, munzu fauqa jabali Abi Kubaisin, beliau salat selama beberapa tahun di atas gunung Abi Kubais. Jadi dia pindah tempat, udah nggak lagi di tempat masyarakat, dia pindah ke gunung, lalu sholatnya di gunung. Nah, jadi nggak ada musola, nggak ada masjid, berarti letaknya cukup jauh. Buat orang tertentu tidak wajib sholat Jumat bagi orang yang memang letaknya jauh. Muqtadian, karena mengikuti, lil imami, seorang imam, muqallidan, dan mengikuti juga, li ba'dil madzahibi, sebagian mazhab. Jadi ada sebagian mazhab yang membolehkan bahwa kalau sudah letaknya jauh tidak perlu Jumatan, tidak perlu
sholat berjamaah itu menjadi tidak wajib asal alasannya tepat, yaitu dia uzlah, menyendiri, jarak antara dia dan masjid itu jauh dan tidak mungkin bolak-balik. Karena di tengah perjalanan itu pasti ngelewatin sholat, waktu sholat, maka akan gugurlah kewajibannya. Kayaknya dia nggak punya keluarga kali, Sat. Iya, nggak punya keluarga. Jadi orang yang niat menyendiri, yang punya tanggungan ya uzlahnya di rumah, tetap di rumah beraktivitas, menafkahi tanggungan dan lain sebagainya. Lalu ketika sudah sendiri udah ibadah saja kepada Allah. Hikayatul masyayikhi, hikayat, cerita-cerita masyayikh tentang syekh-syekh, tentang guru-guru, fi dzalika, di dalam yang demikian itu. Jadi cerita tentang guru-guru yang uzlah, yang meninggalkan dunia, tatulu, panjang. Artinya banyak guru-guru yang menyendiri di bukit, di gunung, di hutan, lalu dia ibadah di situ, itu tatulu, panjang. Maksudnya banyak orang-orang yang seperti itu, cerita-cerita seperti itu. Wabil jumlati, kesimpulannya. Wabil jumlati, kesimpulannya. Sebentar dulu. Kenapa tidak kebaca nih tulisan ini? Qala syuyukh, faqad qala syuyukh, sungguh para syekh, para guru, al-muqtada, yang diikuti, qala, berkata, para syekh. Ini apa ya? Harusnya lampunya lebih jelas. Jadi saya ulang. Faqad qala syuyukh al-muqtada bibil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Mari kita lanjutkan taklim kita, pembahasan kitab Kifayatul Atqiya. Sekarang halaman 41 yang paling atas. 41 yang paling atas. Bismillahirrahmanirrahim. Lakin yakulul ba'du min mutaakhiril fudolai uzlatu zazzamani mufaddola. Lakin, tetapi, yakulu, berkata, al ba'du, sebagian, min mutaakhiril fudolai, para ulama mutaakhirin yang paling utama. Para ulama yang paling utama dari kalangan mutaakhirin. Mutaakhirin itu yang terakhir, artinya jauh dari masa Nabi. Uzlatu zazzamani, uzlah pada zaman ini adalah mufaddola. Mufaddola, lebih diutamakan. Uzlatu zazzamani, nah, za itu isim isyarah, bukan asmaul khamsah, bukan. Zazzamani itu za artinya haza, yaitu isim isyarah. Uzlatu zazzamani, uzlah pada zaman ini adalah mufaddola, itu lebih diutamakan. Jadi ulama-ulama berpendapat uzlah pada zaman sekarang ini lebih diutamakan daripada kita bercampur dengan manusia. Idh karena nadaro, jarang terjadi, haqqon, benar-benar, khalwu mahafila, sunyinya majelis-majelis, min haubatin, khalwu mahafila, sunyinya perkumpulan-perkumpulan, an haubatin, dari perbuatan dosa. Sunyinya maksudnya hampir tidak ada perkumpulan-perkumpulan dari perbuatan dosa. Sangat jarang suatu majelis, suatu perkumpulan tidak berbuat dosa, itu sangat jarang. Berarti meninggalkan majelis karena takut perbuatan dosa, menghindari dosa, itu lebih utama. Itulah yang disebut dengan uzlah.
fanzur, maka renungkanlah, linafsika, untuk dirimu, akilan, dengan memikirkan. Akilan dengan berakal, maksudnya dengan memikirkan. Renungkanlah dengan menggunakan akal untuk dirimu. Kita bahas, jadi kondisi yang sudah rusak sekarang ini, kita uzlah, menyendiri, itu lebih baik daripada kita bercampur. Uzlahnya kita pilih, kita lebih sering menyendiri di rumah. Kita tidak ke gunung, kita tidak ke hutan, kita tidak ke yang tidak ada orang sama sekali. Karena kalau ilmunya tidak ada, maka akan merusak diri kita sendiri. Maka uzlah kita adalah lebih banyak menyendiri di rumah. Itu di zaman sekarang. Jadi menyendiri di zaman sekarang, kalau nggak diundang, nggak usah pengen diundang. Kalau diundang, di tempat undangan ada maksiat, jangan datang. Kalau ada maksiatnya ringan, tapi perasaan kita nggak enak kalau nggak datang seperlunya, lalu pulang lagi. Nah, itu kurang lebih uzlah kita seperti itu. Mengapa demikian? Karena di tiap perkumpulan itu jarang yang bersih, benar-benar ibadah, itu jarang. Majelis taklim ada hibahnya, ada bandingin orang yang tersinggung, ada ucapan-ucapan gak perlunya, bercanda yang berlebihannya. Nah, itu majelis taklim yang jelas-jelas menuntut ilmu. Apalagi tempat kelalaian, tempat karaoke, ya lebih parah lagi. Tempat judinya aja udah dosa besar. Apa ditambah minuman keras, tempat dangdutan lebih parah lagi. Pasti ada minuman kerasnya, yang itu udah pasti kita sangat jauhi. Nah, majelis taklim saja kita hendaklah sudah seperlunya. Mengapa sudah seperlunya? Karena majelis taklim itu tidak murni ibadah. Tidak murni ibadah. Ada orang yang niat-niat tertentu lalu sehingga mempengaruhi pemikiran kita, sehingga kita pun tidak murni menuntut ilmu, dan seterusnya. Ada campur bisnisnya. Sebetulnya hal-hal yang itu adalah hal-hal yang mubah, hal-hal yang boleh. Namun sering terjadi gesekan-gesekan, ada yang tersinggung, ada yang tersakiti, ada yang membicarakan keburukan dan lain sebagainya. Maka kondisi zaman sekarang itu kita menyendiri itu lebih baik. Majelis taklim datang seperlunya. Udah kira-kira udah nggak ada yang diobrolin, pulang. Pengajian selesai, pulang. Nah, itu lebih aman daripada kita semua ini aktif. Sebetulnya itu adalah hal yang tidak baik buat hati. Yang tidak baik buat hati. Kelihatannya hebat, padahal hatinya itu sengsara. Dia dalam hati itu sengsara. Sana aktif, sini aktif, sana aktif. Itu sebetulnya dia banyak permasalahan hati di tiap tempat tersebut, dan itu tidak baik. Selanjutnya kita baca syarahnya. Lamma zakaro, ketika musannif membicarakan, annal ikhtilato, bahwa bercampur itu, li ajlil jam'i, karena untuk perkumpulan kebaikan, wal jamaati, dan sholat berjamaah, mufaddalun, itu lebih utama, lebih diutamakan, alal uzlati, daripada uzlah, bil qayyidaini, dengan dua ketentuan, as-sabiqaini, yang telah lalu telah dijelaskan. Istadroka, maka menyusul pembicaraan, waqala, dan berkata, musannif berkata, menyusulkan pembicaraan, anna ba'dal fudola'i, bahwa sebagian ulama-ulama yang utama, yaqulu, berkata, innahu, bahwa hu-nya itu tidak kembali kemana-mana, berarti domir sya'an. Jadi diartikan bahwa saja, bahwa fi hadzal zamani, di dalam zaman ini, al-uzlatu, lebih utama, al-uzlatu, uzlah itu, mufaddolatun, lebih diutamakan, mutlakon, secara mutlak. Jadi telah dibahas bahwa bercampur itu lebih utama
dengan persyaratan begini, dengan persyaratan tidak ada maksiat. Lalu musonif juga menyusulkan pembicaraan. Ada pembicaraan dari ulama bahwa uzlah di zaman sekarang ini lebih diutamakan secara mutlak. Ditegaskan lagi, walau fi majami'il khairi, walaupun berada di majelis-majelis kebaikan. Jadi meskipun majelis taklim itu kita perlu uzlah dari majelis taklim. Artinya yang nggak perlu di majelis taklim jangan ikut. Kita ingin ilmu, ingin ibadah, ingin silaturahmi, ingin bisa membantu orang lain. Yang kira-kira sudah nggak perlu melenceng dari majelis taklim, jangan kita ikuti. Nah, kita pulang. Yang lain ikut silahkan, kita pulang. Nah, kalau arisan ternyata membuat gaduh, membuat suasana nggak bagus, kita nggak ikut. Tapi kalau ternyata ya nggak masalah, kita ikut, tidak mempengaruhi hati kita, kita ikut. Nah, jadi hal-hal yang mempengaruhi buruk pada diri kita, meskipun itu majelis kebaikan, kita tidak ikut, lebih bagus. Li'annahu yanduru, karena sesungguhnya langka, sangat jarang, fi hadzal zamani, di dalam zaman ini, khalwu, tidak adanya atau sunyinya, al-mahafili, perkumpulan-perkumpulan, minal ma'asi, dari kemaksiatan-kemaksiatan. Jadi sangat jarang ada perkumpulan, nggak ada dosa sama sekali di perkumpulan itu sangat jarang. Kondisi sekarang itu jauh lebih parah, jauh lebih parah. Di majelis taklim ada kemaksiatan, tapi masih mending majelis taklim. Di tempat yang kumpulan arisan, kemaksiatannya pasti lebih besar. Di tempat kelalaian, karaokean, dangdutan, kemaksiatannya lebih besar lagi. Di tempat-tempat maksiat udah jelas isinya maksiat. Tempat judi, tempat mabok, isinya maksiat. Jadi tempat kebaikan saja ada isinya keburukan, apalagi di tempat yang memang maksiat, harus lebih dijauhi lagi. Jadi kalau di majelis taklim yang sudah nggak perlu kita tinggal, kita pulang ke rumah, maka insya Allah kita akan selamat. Kondisi sekarang itu justru lebih parah, ada judulnya Isra Mi'raj. Isra Mi'rajnya udah selesai, dangdutan di panggung Isra Mi'raj itu ada di Banyuwangi, itu luar biasa. Jadi dangdutan ya udah nggak bener deh, kayak dangdutan biasa, padahal spanduk Isra Mi'raj kata, lalu beralasan ini khusus panitia. Lo panitia itu kan penyeru kebaikan, kok malah nyontohin yang nggak baik. Itu nggak enak ngomongnya, nggak enak.